Selamat pagi anak-anak kelas 3. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Ya, Pak Jack juga mengharapkan anak-anak tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya untuk belajar. Nah, anak-anak, coba anak-anak perhatikan dalam video tersebut. Sebagian dari anak-anak sedang bermain atau berenang, bermain bola. Nah, di situ anak-anak perhatikan, anak-anak asik bermain. Nah, hari ini kita juga akan pelajari tentang aktivitas air, yaitu berenang ya anak-anak ya. Ya anak-anak, tadi seperti yang Pak Jack bilang kita akan belajar berenang. Anak-anak tahu ya apa itu renang? Oke, siapa yang tahu? Nah, renang merupakan aktivitas yang menyenangkan. Renang dapat menyehatkan tubuh. Renang termasuk kegiatan aktivitas air. Berenang adalah aktivitas yang digemari banyak orang. Sebenarnya renang sudah ada sejak zaman dahulu, ya anak-anak ya. Renang selalu menjadi cabang olahraga yang diperlombakan. Apakah anak-anak ingin mahir berenang? Ya, pasti menginginkan. Pak Jack juga sama, pinginnya pintar berenang. Nah, sekarang mari kita pelajari materi berikut ini agar anak-anak cepat menguasai renang dengan baik. Anak-anak, ada beberapa kegiatan sebelum kita masuk ke kolam renang. Tujuannya agar tidak mengalami cedera saat berenang. Nah, yang pertama yaitu kita melakukan gerakan pemanasan. Gerakan pemanasan ada dua macam ya, yaitu pemanasan statis dan dinamis. Pemanasan harus dilakukan agar terhindar dari cedera. Anak-anak harus melakukan pemanasan sebelum masuk ke air. Anak-anak juga mampu menjaga keselamatan saat berada dalam kolam. Yang berikutnya aktivitas sebelum masuk ke kolam yaitu latihan injak-injak air. Belajar injak-injak air diperuntukkan sebagai proses adaptasi tubuh dengan air. Baik orang dewasa atau anak-anak harus melakukan aktivitas ini sebelum berenang. Lalu bagaimana caranya? Yang pertama, duduk di tepi kolam. Masukkan kakimu ke dalam air dan terakhir atau yang berikutnya kemudian gerakan kakimu di dalam air. Nah, itu adalah cara kita mengenali air dalam kolam. Aktivitas berikutnya yaitu membasahi tubuh ya. Aktivitas ini juga berfungsi untuk melakukan adaptasi dengan air. Lalu bagaimana cara melakukannya? Yang pertama, masukkan kakimu ke dalam kolam. Gerakan kakimu sambil membasahi tubuhmu. Gunakan kedua tanganmu untuk membasahi seluruh tubuh. Basahi tubuhmu hingga benar-benar basah. Aktivitas pemanasan, injak-injak air dan membasahi tubuh sebelum masuk ke air harus kita lakukan. Tujuannya agar anak-anak tidak mengalami cedera. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya menjaga keselamatan di air. Nah, anak-anak sampai sini paham ya? Itu adalah aktivitas pemanasan sebelum kita memasuki kolam renang. Yang berikutnya kita akan belajar tentang mengambang. Anak-anak pasti tahu ya, kata lain dari mengambang itu apa? Nah, kata lain dari mengambang biasa disebut dengan water treatment. Mengambang adalah aktivitas tubuh di air agar tubuh bisa mengapung. Anak-anak harus bisa mengambang sebagai dasar berenang.
Kemampuan mengambang di air mempermudah melakukan latihan gaya-gaya dalam renang. Nah, sekarang anak-anak coba perhatikan di sekitar kita ya, misalnya di Sungai Mahakam, banyak kapal-kapal besar. Kenapa ya bisa mengambang di atas permukaan air? Nah, anak-anak pasti ingin tahu ya. Coba anak-anak tanyakan kepada kakak atau orang tua, kenapa kapal sebesar itu bisa mengambang? Ya anak-anak ya. Nah anak-anak, kali ini kita akan belajar mengambang ya. Latihan mengambang di air sebaiknya dilakukan di kolam renang yang dangkal atau setinggi dada. Lalu bagaimana cara melakukannya? Nah, cara melakukannya yang pertama, berdiri di kolam. Rentangkan kedua lengan ke samping, tarik napas yang dalam. Kemudian rebahkan badanmu secara perlahan ke depan. Rebahkan tubuhmu setenang mungkin. Posisi tubuh terlungkup. Angkat kedua kaki ke atas, tahan napas selama mungkin. Biarkan badanmu mengambang. Jika tidak kuat menahan napas, kembalilah berdiri seperti posisi semula. Yang berikutnya yaitu sikap meluncur. Meluncur adalah gerakan pokok untuk semua gaya renang. Sebagai pemula, anak-anak harus bisa meluncur dengan sikap tubuh yang benar. Tujuannya agar luncuran tubuh baik dan lancar. Jika sikap tubuh yang salah, pasti luncurannya tidak baik. Bahkan tubuh berhenti dan tenggelam. Agar anak-anak memahami gerak meluncur, nah mari kita perhatikan penjelasan dan contoh gerakan dalam video tersebut. Dalam gerakan meluncur, ada dua gerakan, yaitu meluncur tanpa pukulan kaki dan meluncur menggunakan pukulan kaki. Lakukan latihan ini di kolam yang dangkal terlebih dahulu. Jika kalian sudah bisa, kalian dapat melakukan di kolam yang lebih dalam. Nah, anak-anak, itu adalah contoh dari meluncur tanpa pukulan kaki dan meluncur dengan pukulan kaki. Di gambar tersebut, di video tersebut, anak perhatikan kedua kaki menggerakkan naik turun. Itu adalah tujuan untuk meluncur ke depan. Nah, anak-anak, saat melakukan gerakan meluncur, gunakan kekuatan kaki untuk mendorong ke dinding. Gunakan juga kekuatan kakimu saat bergerak di kolam agar anak-anak tidak tenggelam. Nah, anak-anak, itulah manfaat dari gerakan meluncur dalam gerakan di kolam renang. Anak, yang berikutnya kita akan belajar tentang menjaga keselamatan diri dan orang lain saat kita berenang. Nah, saat berenang, anak-anak tidak boleh melupakan aspek keselamatan. Anak-anak harus memperhatikan keselamatan diri sendiri maupun orang lain. Saat berada di kolam, terkadang terjadi hal yang tidak diinginkan. Dalam kegiatan di air pasti bercampur dengan teman atau orang lain. Maka anak-anak harus berhati-hati dalam melakukan aktivitas. Lihatlah di sekitar kalian jika mau melakukan kegiatan di air. Hal ini dilakukan agar tidak membahayakan orang lain. Anak-anak juga harus mampu menjaga keselamatan orang lain, baik dalam keadaan normal maupun saat terjadi hal yang darurat. Lakukan berbagai tindakan penyelamatan di air. Kalian harus membiasakan diri untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Anak-anak harus mampu mengajak temanmu atau keluargamu untuk selalu menerapkan keselamatan dalam aktivitas air. Nah, anak-anak sampai sini paham ya? Itu adalah cara kita menjaga diri dan menjaga orang lain saat berada di dalam kolam renang. Ya anak-anak, untuk tugasnya hari ini yang pertama kita akan mengerjakan beberapa latihan soal ya. Jadi nomor 1, pertanyaannya, aktivitas apa yang seharusnya dilakukan sebelum berenang?
Nomor 2, bagaimana cara melakukan aktivitas mengambang? Dan nomor 3, langkah apa yang harus anak-anak lakukan untuk menjaga keselamatan di air? Nah, itulah tugas untuk hari ini. Anak-anak bisa mempelajarinya atau memperhatikan video penjelasan dari Pak Jack dari awal. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat dari Pak Jack.